Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda, apa kabar semua? Kembali lagi di podcast Himasakta. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Maraatul Azizah sebagai Ketua Divisi Media Center Himasakta 2020. Dan di sini saya bersama rekan-rekan media dan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, untuk yang pertama dari Himasakta kepada Saudara Fajar dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Fajar. Saya perwakilan dari Presidium Inti Himasakta. Khususnya saya di Himasakta sebagai Sekretaris Umum untuk periode ini. Oke, terima kasih Saudara Fajar. Selanjutnya kepada Saudari Taskia dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Taskia Rahma sebagai anggota Divisi Media Center. Baik, terima kasih kepada Saudari Taskia. Oke, selanjutnya kepada Saudara Huda, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Huda Niko Rahman, anggota Divisi Media Center Himasakta 2020. Oke, dari Himasakta sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya dipersilahkan kepada tamu spesial kita pada malam hari ini, yaitu reporter dari Metro TV Lampung. Kepada Mbak Putri dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Purnama. Saya merupakan salah satu reporter dari Metro TV Lampung. Dan terima kasih banget karena udah diundang untuk berbagi pengalaman di podcast Himasakta yang kedua. Dan nantinya saya akan berbagi pengalaman, sharing tentang apa sih suka dukanya menjadi seorang reporter. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri. Kita langsung mulai diskusinya dari pertanyaan pertama. Apa yang membuat Mbak Putri tertarik dengan profesi sebagai reporter? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak? Yang membuat saya tertarik masuk ke dalam dunia reporter itu, yang pertama, karena sahabat saya itu adalah wartawan. Namanya Elsinta. Saya ngeliat dia itu kerjanya enak banget di lapangan, nggak harus ke kantor, ya kan. Terus yang kedua, kalau udah masuk ke dalam dunia wartawan atau jurnalis, kalian bakalan kenal sama orang-orang hebat di luar sana. Jadi secara nggak langsung memperluas pertemanan, memperluas relasi kalian juga. Nah yang ketiga, asik aja sih jadi reporter. Banyak banget kegiatan baru yang dulu kita nggak pernah lakuin. Karena jujur saya ini kan lulusan akuntansi dan berubah haluan ke dunia jurnalis. Memang awalnya susah banget susahnya, harus belajar gimana cara menulis yang baik, gimana cara menjadi reporter yang baik. Tapi kalau emang misalnya ada kemauan untuk menjadi reporter, mau kalian dari jurusan apapun backgroundnya, pasti bisa. Harus sering-sering rajin bertanya, gitu aja sih. Oke, sekarang Taskia nih Mbak mau nanya. Gimana sih cara Mbak Putri sendiri supaya selalu update gitu dengan perkembangan berita terbaru? Cara saya untuk terus update berita-berita di luar itu dengan cara pantengin terus sosial media. Karena kan kalau di sosial media itu segala macam pemberitaan seperti peristiwa atau ada momen-momen tertentu itu pasti cepet banget update-nya. Nah nanti setelah dari media sosial kita langsung ke lapangan untuk cari tahu apakah berita itu benar atau tidak. Kalau memang misalnya sudah benar, dengan memastikannya itu dengan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Nah kalau untuk update di Lampung sendiri itu biasanya saya mantau ke Instagramnya Info Lampung atau juga di Lampung G. Biasanya nih Mbak, topik apa yang paling menarik untuk Mbak Putri report? Kalau biasanya sih harus memastikan semua baterai seperti kamera atau handycam, bahkan handphone itu harus full. Jadi itu yang paling penting kalau sebelum liputan. Yang kedua, pastikan besok itu kita sudah ada materi, kita bakal liputan apa dan di mana.
dan dipastikan bahwa narasumbernya ada dan bisa untuk dimintai keterangan. Kalau misalnya mentok, gak ada narasumber, ya liputan-liputan Satgas COVID, karena kan sekarang setiap hari ada Satgas COVID tuh. Jadi itu sih, itu kalau mentok. Tapi kalau untuk persiapan yang paling penting itu adalah memastikan semua perlengkapan itu dengan baterai penuh. Itu sih. Oke, sekarang Taskia lagi nih Mbak mau nanya tentang permasalahan deadline nih. Taskia penasaran, ada nggak sih tips and tricksnya dari Mbak Putri sendiri ngadepin permasalahan deadline ini? Wah, cara menghadapi deadline ya. Bingung sih ya jawabnya gimana, soalnya jarang dikasih deadline gitu. Lebih banyak kan liputannya hunting. Jadi memang sih kita tuh ada proyeksi namanya ya. Setiap hari harus mengirimkan minimal 2 berita. Nah itu sih kalau misalnya udah mentok banget nggak ada berita hari ini, ya udah nggak ngirim berita. Tapi ya seharusnya nggak boleh kayak gitu. Karena nanti bakal ada evaluasi mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah kalau misalnya 1 hari itu nggak ngirim berita sama sekali, berarti nanti hasil evaluasinya tidak terlalu baik. Jadi bingung juga sih ya cara menangani deadline ya pasrah, nggak ngirim berita, gitu aja sih. Jangan ditiru tapi ya. Boleh sharing dong Mbak, selama Mbak Putri jadi reporter suka dukanya gimana aja tuh? Nah, kalau suka dukanya menjadi seorang reporter. Kalau sukanya sih karena nantinya kita bakal nambah temen ya, karena kan kita ketemu sama wartawan-wartawan dari media lain di luar saat liputan. Dan kita juga ketemu sama orang-orang hebat, misalnya kayak kemarin sempat liputan sama Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia, terus Menteri Perhubungan, terus sempat juga waktu peresmian tol itu kan ada Bapak Presiden Republik Indonesia. Walaupun kita nggak saling mengenal, setidaknya kita pernah bertemu ya kan, pernah berinteraksi lah sama Bapak Jokowi. Nah kalau dukanya lebih ke pribadi sih ya, kalau misalnya ada acara keluarga, atau kakak nikahan atau sepupu nikahan itu kayak nggak bisa menghadiri gitu karena kan reporter itu liburnya nggak bisa setiap saat libur gitu. Kalau misalnya nantinya ada proyeksi atau bahkan ada peristiwa yang harus langsung turun ke lapangan, nah kita kan harus langsung turun. Jadi kita nggak bisa menghadiri acara-acara penting di keluarga kita gitu. Itu sih dukanya yang nggak sedih-sedih banget sih sebenarnya. Oke, terakhir nih Mbak dari Huda. Terakhir spesial momen untuk Mbak Putri memberikan kami para rekan-rekan media sepatah 2 patah kata motivasi supaya kami nih para rekan-rekan media gak gampang ngeluh di kemediaan ini sendiri Mbak. Kalau spesial momen sih sebenarnya banyak. Tapi yang paling gak bisa dilupain itu waktu itu kita pernah liputan kebakaran. Itu posisi jam 11:30 malam. Dan pas mau pulang selesai liputan, kunci motornya hilang dong di TKP. Jadi benar-benar harus nyari lagi dari ujung ke ujung TKP, dibantuin sama BPBD, dibantuin sama polisi-polisi yang jaga di situ, sama BNPB. Itu benar-benar gak bakal bisa dilupain sih. Malu iya, udah capek juga iya. Ya pokoknya spesial banget lah buat saya. Kalau untuk pesan-pesan agar nggak ngeluh, memang kalau untuk awal itu pasti banyak yang ngeluh karena harus turun ke lapangan, harus ada deadline, harus nelpon narasumber, belum tentu narasumbernya mau ngasih statement, tapi nggak apa-apa. Itu memang awal seperti itu. Kalau memang mau maju, mau benar-benar jadi seorang reporter, ya harus bertahan. Caranya bertanya sama yang lebih senior di dunia media ini. Gak bakal dicuekin kok sama mereka. Saya pun paling cerewet mungkin ya kalau boleh dibilang. Karena saya paling sering tanya narasumber ini nomor teleponnya berapa. Terus kalau mau nemuinnya di jam-jam berapa. Terus kira-kira isu-isu yang menarik itu apa. Pokoknya saya rajin tanya sama wartawan-wartawan senior.
Makanya saya bertahan sampai sekarang. Itu sih, karena memang bantuan-bantuan yang dikasih dari para senior juga. Jadi intinya, tetap berjuang, jangan nyerah, jangan gampang nyerah, dan rajin bertanya. Itu sih. Masya Allah sekali Mbak Putri, spesial momennya. Terima kasih sudah menjadi pemateri di podcast Himasakta yang kedua. Semoga kedepannya lancar dan sukses selalu ya Mbak Putri, amin. Wah, terima kasih banget nih buat teman-teman Himasakta yang sudah mengajak saya untuk bergabung dalam podcast Himasakta 2 kali ini. Semoga apapun yang tadi telah disampaikan, sharing, pengalaman, itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang mau memulai nih untuk terjun dalam bidang jurnalis. Nantikan podcast-podcast Himasakta yang lainnya, karena dalam podcast ini banyak banget ilmu yang bakal kalian dapat. Sekali lagi, terima kasih teman-teman Himasakta. Oke, untuk kalian para saintis muda, jangan lupa terus ikuti podcast-podcast Himasakta yang lainnya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Silahkan mengomentari materi apa yang ingin kalian dengar untuk podcast selanjutnya. Dan see you, bye-bye. Maju Himasakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.